Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan mengawali pembelajaran pada bab evolusi. Suatu bab yang mungkin cukup menjadi sebuah kontroversi tersendiri di kebanyakan orang, tapi kita akan coba bahas secara umum dan secara teorinya, gitu ya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bahasan pertama, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Sebuah pertanyaan yang cukup simpel, sebuah pertanyaan yang kalau orang nanya tuh sebenarnya asal-usul kehidupan itu seperti apa. Nah, sebuah jawaban yang singkat, sebuah pertanyaan yang singkat, tapi jawabannya bahkan sampai sekarang masih butuh banyak perdebatan dan teori yang harus diungkapkan. Nah, satu hal yang pasti adalah bahwa sampai saat ini proses terjadinya bumi kita, jagat raya, asal-usul kehidupan itu masih merupakan sebuah teori yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Tapi di sini kita akan belajar bahwa beberapa orang di sebelumnya itu sudah mengungkapkan beberapa teori yang menyangkut tentang asal-usul kehidupan. Kita bahas ya. Yang pertama, kalau kita ngomongin teori asal-usul kehidupan, ya berarti tentang teori abiogenesis. Abiogenesis atau generatio spontane. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu tercipta atau ada dari sebuah benda tak hidup. Ya, tak hidup yang berlangsung secara spontan. Kata kuncinya tuh. Makanya namanya generatio spontane. Generasi atau kehidupan yang terjadi secara spontan. Teori ini karena orang zaman dulu melihat apa yang mereka lihat. Mereka berhipotesis atau membuat sebuah hipotesis itu berdasarkan apa yang mereka lihat saja. Faktanya, mereka melihat ada katak yang muncul dari lumpur. Dan juga ada belatung yang ternyata berasal dari sebuah daging busuk. Ya. Teori-teori atau fakta-fakta tersebut ternyata membuat orang zaman dulu sudah berpikir, oh berarti kalau kayak gitu benda tidak hidup bisa menghasilkan benda yang hidup dong. Nah, teori ini dipelopori oleh Aristoteles, seorang yang mungkin bagi kita juga sudah tidak asing. Beliau pada percobaannya pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Jadi dia merendam tanah pada air gitu, dan lama kelamaan akan timbul cacing. Dia menyebutkan hal tersebut itu terjadi karena adanya daya hidup. Nah, itu yang tidak dapat dijelaskan oleh Aristoteles menurut Aristoteles tersebut. Jadi kalau kata Aristoteles, ya itu namanya daya hidup. Tanah itu punya daya hidup yang kalau ketemu air dia akan menghasilkan cacing. Teori ini dikuatkan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Beliau adalah seorang penemu mikroskop ya, kalau kamu masih ingat. Ia mengamati adanya yang namanya makhluk renik, makhluk semacam protozoa pada air rendaman jerami. Hasil tersebut ditulis dalam catatan ilmiahnya bernama Living in a Drop of Water. Kalau kamu masih ingat, di kelas 10 itu kamu praktikum tentang hal tersebut, tentang yang dilakukan oleh si Anthony van Leeuwenhoek. Ya, air rendaman jerami berapa hari kemudian dicek di mikroskop, timbul makhluk-makhluk protozoa tertentu. Nah, itu abiogenesis. Terus kemudian semakin berkembangnya ilmu, semakin berkembangnya pengetahuan, akhirnya muncul teori baru. Teori baru yang bernama teori biogenesis. Ini merupakan sebuah kontradiksi atau lawan dari teori abiogenesis. Kalau tadi abio, sesuai namanya A itu tidak, bio itu hidup. Ya, berarti kalau abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup ya berasalnya dari makhluk tidak hidup. Ya. Sementara kalau teori biogenesis itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasalnya hanya dari makhluk hidup yang lain. Nah, secara umum teori biogenesis itu mencakup 3 prinsip. Ya, ini sudah tertera di gambar yang saya sediakan. Yang pertama adalah omnivivum ex ovo, yang berarti semua kehidupan itu berasal dari telur. Pak,
Manusia kan bukan dari telur. Nah, manusia berasal dari sel telur, ya ovum, ya kan? Lalu kalau prinsip yang kedua adalah omne ovum ex vivo. Semua telur itu berasal dari kehidupan. Jadi saling semacam sebuah lingkaran yang nggak ada habisnya aja. Kehidupan berasal dari telur, telur dari kehidupan, dan yang terakhir omne vivum ex vivum, yang berarti kehidupan berasal dari kehidupan. Kalau secara singkatnya kita bisa ya ini kan sama kayak dulu kamu belajar di SD ya. Makhluk hidup itu ada dua, ovipar dan vivipar. Ovipar, ovum itu artinya adalah telur, sementara vivipar itu artinya melahirkan atau kehidupan. Nah, siapa saja sih para ahli yang sudah mengemukakan teori ini? Orang pertama yang berhasil membuktikan bahwa teori biogenesis itu ada adalah Francesco Redi dari Italia. Francesco Redi adalah orang yang termasuk pertama menentang teori abiogenesis. Kenapa? Karena menurut Redi harusnya makhluk hidup itu ya berasalnya dari makhluk yang hidup juga. Gitu. Kalau kata Redi itu membuat sebuah penelitian yang seperti digambar ya. Jadi dia membuat tiga pasang semacam toples ya. Di dalamnya ada daging membusuk, daging yang dibiarkan membusuk. Di yang pertama ya, ini sambil saya coret kali ya biar kamu lebih jelas. Di gambar yang pertama ini ditutup dengan penutup yang benar-benar rapat sehingga nggak ada udara masuk ya, sehingga tidak ada udara masuk. Udara nggak masuk sehingga dagingnya tersebut masih utuh, tidak ada belatung ataupun hewan-hewan lain gitu ya yang ada di dalamnya, karena memang tidak mungkin untuk masuk. Nah akhirnya kata Redi bilang, nah ini udah kebukti dong, dagingnya nggak ada, maksudnya di dagingnya nggak ada apa-apa. Dan kita lihat yang kedua saya biarin dia kebuka, kata Redi. Yang ini ya yang kedua ya, saya berikan ini yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua kata Redi, ini saya buka, nah lalat masuk. Karena lalatnya masuk tersebut, akhirnya dagingnya jadi berbelatung. Nah bisa lihat ini yang putih-putih ini belatungnya nih, yang saya garis merah itu adalah belatungnya. Dan lebih jelas lagi yang ketiga, saat tutupnya diganti dengan kain kasa. Di kain kasa itu akhirnya terlihat bahwa lalat udah mau masuk, tapi mereka nggak bisa. Karena kain kasa itu masih bisa, baunya mungkin masih bisa keluar sehingga memancing si lalat. Tapi kemudian lalat nggak bisa masuk dong karena kain kasanya tertutup, sehingga dia akhirnya mengeluarkan telur dari larvanya di atas kain kasa. Sehingga belatungnya ada di situ. Nah, akhirnya kata Redi kebuktikan bahwa makhluk hidup itu ya berasalnya dari makhluk hidup juga. Nah, tapi ingat bahwa tadi seperti kata Aristoteles. Kata Aristoteles bilang bahwa ada daya hidup yang menghidupkan seorang makhluk hidup. Nah, hal tersebut akhirnya memancing ahli-ahli lain untuk membuktikan apa nih yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita lanjutkan gitu ya, untuk membuktikan. Nah, kita masuk ke ahli yang kedua. Lalu ahli yang kedua adalah Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme itu tidak tumbuh dari air sediaan yang steril. Jadi untuk mematahkan pendapat para kaum abiogenesis bahwa air itu nggak punya daya hidup. Air itu tidak punya kuasa atau daya yang membuat bisa memunculkan makhluk hidup. Itu menurut Spallanzani. Jadi dia membuat dua tabung. Ya, labu yang pertama dibiarkan terbuka, sementara labu yang kedua ditutup rapat. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya bisa dilihat ya. Kalau yang labu pertama setelah didinginkan ada mikroorganisme. Ya. Berubah keruh.
Keruh itu karena banyak mikroorganisme di dalamnya. Sementara pada labu yang kedua sama-sama habis dipanaskan, tapi kemudian setelah didinginkan, di dalam proses dinginkan itu ditutup. Ya, ditutup labunya dan ternyata bersih, tetap jernih. Nah, dari hal tersebut kemudian Spallanzani berkesimpulan bahwa air sediaan keruh tadi yang dibuka tadi menunjukkan bahwa ada mikroorganisme yang masuk ke dalam air. Gitu. Jadi bukan karena airnya, karena setelah dibuktikan nih, yang satu ditutup nih, dia nggak ada apa-apaan, dia masih bersih, kata Spallanzani gitu. Sementara pada tabung yang pertama, dia ada mikroorganismenya. Kenapa? Karena ada udara yang masuk ke situ. Mikroorganisme tersebut terbawa oleh udara. Nah, mulai terbuka nih ya. Jadi teori kedua atau ahli kedua yang menguji tentang biogenesis. Dan yang ketiga adalah Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mirip-mirip kayak Spallanzani, tapi dia melakukan sedikit modifikasi. Modifikasi Pasteur atau penelitian si Pasteur ini membuktikan bahwa mikroorganisme itu tidak tumbuh dari air steril yang ditempatkan di labu leher angsa. Jadi Pasteur itu memodifikasinya labunya tadi nggak dibuat terbuka langsung, tapi ditambahkan modifikasi. Apa modifikasinya? Modifikasinya adalah leher angsa ini. Nah, si leher angsa nih, ya kan? Ini namanya leher angsa. Iya, nggak mirip-mirip angsa banget lah, tapi setidaknya secara prinsip sama. Nah, hasilnya menunjukkan pada labu yang diletakkan dengan posisi tegak yang mana? Yang pertama nih ya, yang pertama. Nah, air sediaannya tetap tampak jernih, nggak keruh. Sementara pada labu yang tadinya diletakkan miring, yang ini nih, yang kedua, ternyata air bagian sininya nih itu tampak keruh, ya, butek lah, kotor. Nah, apa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini? Kesimpulannya adalah bahwa mikroorganisme dari udara itu bisa masuk ke dalam air saat posisi labunya dimiringkan. Apakah berarti, Pak, kalau kayak gitu, kalau tabung yang pertama dibiarkan seperti tabung kedua, apakah akan keruh? Iya, karena udara bisa masuk. Nah, tapi karena modifikasi tadi membuat udara nggak bisa masuk sampai ke ujung. Gitu, ya. Semoga cukup membuka pemahaman sedikit tentang teori-teori yang ada. Kita sudah bahas 2 teori. Kita masuk teori yang ketiga. Teori kreativitas, teori ciptaan khusus. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh kekuatan supranatural secara sekaligus atau dengan interval waktu tertentu. Apakah ini mirip dengan teori agama? Belum tentu. Ya, tergantung masing-masing kepercayaan lagi. Tapi bagi orang dengan yang menganut teori kreativitas atau teori ciptaan khusus, mereka menganggap bahwa ya makhluk hidup itu adanya memang kayak gitu. Tiba-tiba jadi gitu. Itu secara umum seperti itu. Nanti kalau berdasarkan agama Islam, Kristen segala macam akan ada perbedaan detail tentunya ya. Nah, yang keempat adalah teori kosmozoik. Teori kosmozoik bilang bahwa keadaan planet di luar angkasa ini, jadi awalnya planet di luar angkasa itu kering, suhunya dingin, dan ada radiasi yang mematikan, sehingga nggak mungkin kehidupan bertahan. Jadi spora calon kehidupan itu pindah ke bumi. Dengan kata lain, kita semua adalah makhluk invasif, spesies invasif. Kita semua alien. Kalau menurut teori kosmozoik, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah teori evolusi kimia. Atau beberapa sumber bilang teori evolusi biokimia. Ya, karena disatukan dengan teori evolusi biologi. Teori ini diawali dengan terbentuknya bumi dan planet-planet lain. Kalau kamu pernah dengar teori Big Bang, ya, teori Big Bang ini awalan dari teori evolusi kimia. Ya. Pencetus teori ini adalah Alexander Oparin dan Haldane. Mereka berdua hanya mencetuskan dan membuat rancangan penelitiannya saja. Gitu. Jadi, ya namanya penelitian itu butuh waktu yang lama. Sehingga
mungkin nggak bisa langsung selesai. Nah, jadi kalau kata Oparin dan Haldane, mereka bilang, dulu banget kalau kata mereka, atmosfer bumi purba itu ada beberapa zat yang tidak ada saat ini atau saat mereka hidup ya. Yaitu ada metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Atmosfer bumi kaya sekali dengan hal tersebut. Lalu kemudian, dengan bantuan energi, zat-zat tersebut membentuk senyawa organik di atas perairan. Sehingga membentuk subpurba atau subprimordial. Ini mungkin kalau kamu kok kayaknya nggak asing ya dengan yang bilang bahwa kehidupan itu berasal dari air. Ya ini teori evolusi kimia. Nah, dari situ diperkirakan tempat kehidupan pertama kali muncul. Tapi Oparin sendiri dalam hipotesis yang dia buat itu dia menyelipkan sebuah pendapat. Pendapat apa? Pendapat yang menyatakan bahwa sulit atau sangat sulit untuk mempertimbangkan mekanisme transportasi molekul organik sebagai benda tak hidup menjadi benda hidup. Salah. Benda tak hidup menjadi benda hidup. Jadi kalau kata Oparin dan Haldane, mereka bisa bilang bahwa ada subprimordial. Subprimordial itu calon-calon individu makhluk hidup, mikroorganisme, protozoa dan semacamnya. Tapi mereka sendiri juga masih bilang, tapi dulu mereka menyatakan sulit buat dari benda tak hidup ya jadi benda hidup. Mereka tidak bisa menyatakannya. Nah, kemudian hipotesis Oparin tersebut dilanjutkan oleh Stanley Miller dan Harold Urey. Nah, ini yang beliau berdua lah yang melanjutkan hipotesis Oparin ya. Melanjutkan hipotesis Oparin, kemudian mereka membuat rancangan penelitiannya. Nah, bisa lihat nih di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kamu lihat rancangan penelitian dari si Stanley Miller dan Harold Urey, gitu ya. Jadi dalam percobaan mereka berdua, gas-gas anorganik tadi yang dibilang oleh Haldane dan Oparin itu diletakkan di dalam tabung steril, ya, tabung steril. Nah, kemudian tabung steril tersebut dikasih loncatan listrik. Yang mana tuh Pak? Elektroda. Nah, nyambung sama fisika ya. Jadi namanya teori evolusi biokimia, tapi ada unsur fisika di situ. Itu menunjukkan bahwa ketiga ilmu ini sangat berkaitan erat. Nah, tadi gas-gas anorganik tadi diletakkan di dalam tabung steril. Selanjutnya, tabung steril tersebut dikasih loncatan listrik sebagai pengganti energi alam. Iya. Kenapa? Karena kita nggak bisa buat petir, tapi kita bisa buat senyawa listrik atau loncatan listrik yang serupa dengan petir di masa purba dulu. Dan itu masih perkiraan. Ya, masih perkiraan. Sehingga hasil akhirnya, nah ini setelah dikasih listrik terus masuk ke sini kan, nah ini air dingin bertemu air dingin, ternyata air yang masuk ke sini dia mengandung senyawa organik. Nah, organik apa tuh senyawa organik? Senyawa organik adalah asam amino, calon asam amino. Sedangkan ingat di materi sintesis protein yang sudah kita pelajari sebelumnya, asam amino adalah dasar dari makhluk hidup. Dasar terbentuknya makhluk hidup. Nah, sesuai terbentuk senyawa organik sederhana seperti yang dibuat Oparin dan Haldane. Dari eksperimen ini, Miller dan Urey bisa membuktikan bahwa interaksi antara beberapa zat purba seperti metana, air, amonia, dan hidrogen tadi bisa membentuk asam amino yang merupakan substansi atau bahan dasar sel hidup. Tapi Miller dan Urey sama seperti Oparin dan Haldane. Mereka masih belum bisa menjelaskan proses munculnya sel hidup yang pertama. Jadi mereka cuma bilang, nah ini jadi gini nih kalau kata Miller sama Urey. Ini rancangannya kayak gini,
dikasih listrik, nah timbul asam amino. Terus mungkin ada yang bertanya, terus asam aminonya gimana? Iya, kita belum sampai ke sana. Gitu ya. Secara detail di beberapa sumber lain ada, tapi saya jelaskan secara umumnya saja. Nah, oke. Terakhir tadi teori evolusi biologi ini merupakan lanjutan dari teori evolusi kimia, kadang-kadang disamakan menjadi teori evolusi biokimia ya. Di teori evolusi biologi menyatakan bahwa makhluk hidup pertama tadi merupakan hasil evolusi kimia yang akhirnya berkembang menjadi struktur kehidupan yaitu sel. Asam amino yang terbentuk akan, kata-katanya akan ya, berarti di kemudian hari akan berkembang membentuk makromolekul. Teori ini dibuktikan oleh Sidney W. Fox. Tapi sampai sekarang ya saya tahu ya, mungkin kalau kamu punya literatur yang lebih baik bisa di-share di kolom komentar. Belum ada yang bisa membuktikan bagaimana asam amino tersebut jadi makhluk hidup. Semuanya hanya berdasarkan perkiraan saja. Itulah bahwa manusia masih punya keterbatasan. Tapi tentu dengan ketidaktahuan kita ini merangsang kita untuk senantiasa mencari tahu. Contohnya apa sih atau gimana asal-usul kehidupan itu bisa terjadi. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga terasa bermanfaat. Jika kamu merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendapatkan kebermanfaatan yang sama seperti yang kamu dapatkan. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan teori evolusi dan petunjuk adanya evolusi. Ini cukup menarik juga ya. Tapi kalau kamu penasaran, kamu bisa cek sebelumnya di Explore Biologi Podcast episode ketiga. Di situ saya sempat membahas bagaimana manusia berasal atau berawal dari kera. Nah, sekian, maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.